Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadratil mukarramun, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang telah hadir di tempat ini, yang saya hormati, saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Tidak ada kata pantas yang kita ucapkan di malam hari ini selain kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada malam hari ini, pada saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, rahmat, hidayah, taufiknya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul. Insya Allah di malam hari ini kita bersama-sama zikir bersama, beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah, yang mudah-mudahan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat keimanan, keislaman, syahadat dan panjang umur, mudah-mudahan senantiasa Allah tambah-tambah keberkahannya, amin. Sehingga di malam pertama pada tahun baru 2025 ini, yang sebagaimana telah kita rasakan, kita ini adalah termasuk hamba Allah yang masih diberikan nikmat serta sehat badan, panjang umur. Mudah-mudahan di tahun yang akan kita jalani ini kita akan semakin baik dan lebih baik lagi, terutama lebih baik dari segala hal, dari ibadah kita, dari kelakuan kita. Kita mudah-mudahan ke depan semakin mendapatkan petunjuk hidayah, pertolongan dari Allah, sehingga langkah-langkah kita, hati kita, niat kita senantiasa Allah tuntun selalu berada di dalam kebaikan, amin. Apa yang selalu kita jalankan, apa yang selalu kita niatkan, tidak ada selain kita bersama-sama niatkan beribadah, bermunajat, semakin mendekatkan diri kita, semakin kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana acara ini rutinitas kita jalankan pada setiap tahun menjelang awal tahun, yaitu dengan bersama-sama kita duduk bersama, zikir bersama, mengingat Allah. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di awal tahun kita jalankan dengan zikir? Karena ini adalah perintah Allah. Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba untuk selalu mengingatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an-Nya, yaitu uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, mengingatlah kalian semua kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Dan
bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan sekali-kali kamu berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan para bapak, para ibu untuk selalu mengingat kepada Allah di dalam setiap hal kita, di dalam setiap waktu kita, di dalam setiap saat kita, untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah? Karena janji Allah, siapa yang banyak mengingatku maka aku akan mengingatnya. Jadi kalau ibu-ibu pengen selalu Allah itu dekat dengan kita dan selalu memberikan permintaan kita, doa-doa kita dijabah, maka diantara salah satu caranya adalah kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Mengingat Allah itu wakai caranya para bapak, para ibu. Entah dengan kita membaca tasbih, entah dengan kita membaca tahmid, tahlil, takbir, atau barangkali kita senang membaca Al-Quran, atau barangkali kita memperbanyak ibadah sholat, atau barangkali kita melakukan hal-hal kebaikan yang semuanya kita niatkan semata-mata menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan adalah salah satu kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin dekat dengan Allah dengan cara berzikir, ketika kita semakin dekat dengan Allah dengan cara memperbanyak Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, ketika kita semakin dekat dengan Allah dengan cara memperbanyak amal ibadah sholat, ketika kita semakin dekat dengan Allah dengan amal bersedekah, ketika kita semakin dekat dengan Allah dengan amal thalabul ilmi, ketika kita semakin dekat dengan Allah dengan amal-amal kebaikan, maka insya Allah Allah akan dekat dengan kita. Allah akan memperhatikan kita, Allah akan menurunkan rahmat kepada kita, sekaligus Allah akan menurunkan keberkahan kepada kita. Kita berharap selalu Allah menurunkan rahmatnya dengan mengutus para malaikatnya, dengan kita selalu dijaga oleh Allah dari setiap langkah kita, supaya jangan setiap langkah kita ini menjalankan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya langkah kita itu dituntun oleh Allah, agar setiap langkah-langkah kita menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dengan sebab kita dituntun langkahnya, diluruskan niatnya, dibaguskan kelakuannya, ucapannya, dan kita akan semakin dekat dengan Allah. Insya Allah ketika kita menjalankan hidup, kita akan diturunkan selalu rahmat dari Allah, kita akan selalu diturunkan keberkahan dari Allah. Berkah di dalam umurnya, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Berkah di dalam rumah tangganya, di rumah tangganya selalu diberikan oleh Allah ketentraman, kedamaian, ketenangan jiwa di dalam menjalankan ibadah di antara keluarga. Ketika kita diberikan keberkahan dari Allah dalam rezeki dan usaha kita, maka ketika semakin bertambah rezeki kita, semakin lancar usaha kita, maka akan semakin bertambah kebaikan kita. Dan ketika kita manusia sudah menjalankan hal yang demikian, maka kita berharap dengan harapan yang sangat besar, ketika kita nanti akhir umur kita, menjelang kematian kita, kita selalu berada di dalam ketetapan iman dan Islam, sehingga insya Allah kita sebagai hambanya masuk di dalam, dikategorikan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan keselamatan dunia, senantiasa mendapatkan kebahagiaan keselamatan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa setiap tahun menjelang awal tahun saya mengajak para jamaah
Bila perlu sekitar kita semuanya, kita sebagai umat Islam ini memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak meminta pertolongan kepada Allah, karena kita mungkin sudah melihat dan merasakan di akhir zaman ini para jamaah sudah banyak sekali bencana-bencana yang Allah turunkan di alam dunia. Apakah harus dengan Allah menurunkan bencana yang lebih besar lagi terhadap kita? Karena di setiap awal tahun sudah kita saksikan, bahkan kita sendiri kadang-kadang menjalankan, bahkan sudah menjadi tradisi. Bukan hanya saja orang kafir yang menjalankan, tapi banyak orang-orang Islam justru yang lebih banyak menjalankan, memperingati tahun baru itu hanya sekedar dengan poya-poya, hanya dengan sekedar kesenangan belaka, tanpa mengingat Allah, tanpa bersyukur kepada Allah. Maka janji Allah, siapa yang mengingat Allah akan diingat oleh Allah, dan siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka kata Allah, la azidannakum, akan ditambahkan kenikmatannya. Maka oleh karena itu, mungkin bukan hanya di sini saja, atau mungkin di tempat yang lain, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz selalu memikirkan umat Rasulullah. Bagaimana supaya umat Islam dan umat Rasul ini selamat dari bencana dunia. Selalu memikirkan bagaimana caranya, selalu berdoa meminta kepada Allah bagaimana supaya umat Islam, umat Rasulullah ini selamat, bukan hanya di dunia saja, tetapi juga selamat daripada siksa-siksa akhirat. Tapi terkadang kita sebagai umat Rasulullah, terkadang kita sebagai orang Islam lalai akan hal tersebut. Kita tidak berpikir, bahkan orang Islam saja tidak berpikir bagaimana caranya supaya dia itu selamat dari bencana dunia, bahkan siksa akhirat. Yang dia pikirkan, yang ada dalam hatinya, hanya dia hidup di alam dunia, bisa makan, bisa minum, enak tidur, wake picis, senang dunia, wis mangan enak banganu metu. Ya bu, sing dipikirakan makanan doang senang selamat dunia. Dia tidak berpikir bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia ada yang namanya kehidupan bahkan kehidupan dunia hanya sesaat kita rasakan. Kehidupan yang selama-lamanya akan kita jalani adalah kehidupan Apakah orang Islam saat ini berpikir? Jangankan berpikir, memikirkan untuk kepentingan umat Islam secara menyeluruh, dia memikirkan diri sendirinya saja, terkadang dia lupa. Makanya kami di sini setiap tahun para jamaah ibu-ibu dengan keterbatasan kami selalu mengajak, mengingatkan supaya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya jangan sampai Allah menurunkan azab yang lebih dahsyat dan lebih besar lagi ke alam dunia ini. Karena memang realita membuktikan umat Islam sudah semakin jauh dari tuntunan Allah dan Rasul. Umat Islam sudah semakin jauh daripada mengingat Allah yang ia inginkan, bahkan ia ingat hanya kesenangan dunia yang sesaat. Maka oleh karena itu para jamaah, para bapak, para ibu sekalian, pada malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, umur panjang, sehat badan. Mari kita gunakan, khususnya pada malam ini kita munajat kepada Allah, berzikir bersama dengan kekhusyuan kita, meminta kepada Allah, meminta pertolongannya agar kita, saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang terdekat dengan kita, bahkan seluruh orang muslimin muslimat agar diselamatkan dari Allah dari setiap bencana dunia. Amin.
dan juga Allah selamatkan khususnya kita, keluarga kita, umumnya muslim muslimat daripada siksa akhirat. Agar ketika kita sebagai umat Rasulullah, mudah-mudahan dengan memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak ingat kepada baginda Rasulullah, dengan senantiasa memperbanyak membaca zikir, membaca sholawat, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjaga warisannya, kita kelak di hari akhirat mendapatkan syafaatnya, bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oleh karena itu para jamaah sekalian, marilah kita dengan kekhusyuan hati kita minta kepada Allah. Jangankan urusan akhirat yang belum terlihat, di dunia saja kita punya keinginan, punya harapan masih jauh Allah berikan. Di dunia saja kita punya keinginan masih jauh Allah belum memberikan kepada keinginan dan cita-cita kita. Jangankan urusan akhirat yang belum terlihat, apa kita menjadi orang-orang yang bahagia, selamat, atau bahkan sebaliknya. Di dunia saja kita belum bisa merasakan kenikmatan daripada kenikmatan dunia yang sesaat, apalagi urusan akhirat. Tetapi ketika kita semakin meningkatkan ibadah kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, insya Allah kita akan dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang sekali lagi bahagia selamat dunia, bahagia selamat akhirat. Mari kita munajat bersama, berzikir bersama, meminta pertolongan kepada Allah agar seluruh keinginan kita, urusan dunia kita, urusan agama kita, urusan akhirat kita, Allah berikan pertolongan. Allah kabulkan doa kita dengan bertepatan di malam ini adalah malam 1 Rajab. Kita hidup-hidupkan malam ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah agar kita juga mendapatkan kemuliaan daripada bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalamnya terdapat banyak peristiwa terutama terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu di bulan Rajab, yang Allah sendiri adalah memberikan oleh-oleh sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu itu terjadi di bulan Rajab. Insya Allah ketika pada malam ini bertepatan pada malam tahun baru 1 Januari 2025 dan 1 Rajab, kita memperbanyak amal ibadah, banyak zikir, banyak sholawat, banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, yaitu keinginan dunia, agama, dan akhirat, senantiasa Allah ijabah, Allah berikan. Insya Allah kita berkumpul di sini dengan keikhlasan kita semata-mata niat ibadah kepada Allah. Kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan di hadapan Allah bersama-sama dalam ridhonya Allah, dikumpulkan bersama-sama di dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah Bapak dimohon hadir ngriki zikir sareng ngriki dipun pendinahan. Sedangkan Kang Muni